Berada pada ketinggian 330 mdpl, petirtaan Belahan atau Candi Belahan merupakan salah satu petirtaan yang ada di Gunung Penanggungan. Jika di sebelah barat kita mengenal petirtaan Jolotundo, maka Candi Belahan atau petirtaan Belahan ini berada di sisi lereng timur Gunung Penanggungan. Penduduk setempat menyebut petirtaan Belahan dengan sebutan Sumber Tetek karena pada salah satu arca wanita yang ada di petirtaan ini mengalirkan air dari kedua payudaranya, yakni sumber air yang tidak pernah kering di sepanjang musim hingga sekarang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang petirtaan Belahan dengan segala keunikannya, Anda akan saya ajak di bagian pertama video ini adalah untuk melihat sebuah prasasti yang seringkali terabaikan oleh para pengunjung di sini. Jika kita menghadap kepada petirtaan, prasasti ini berada di sebelah kiri kalau kita menghadap ke arah petirtaan yang disebut dengan prasasti Belahan. Prasasti dari Batu Pipih yang berada di depan petirtaan ini berbeda dengan kebanyakan prasasti umumnya. Jika pada prasasti lain adalah berupa tulisan kuno, di sini tidak ditemui sama sekali tulisan kuno, melainkan hanyalah berupa gambar timbul atau relief. Prasasti batu berbentuk pipih 4 persegi ini memiliki bagian atas membulat, berdiri pada sebuah lapik atau alas yang berbentuk bunga teratai ganda yang sering kita sebut dengan sebutan Padma. Prasasti ini sayangnya patah menjadi 2 bagian ya, merusak sedikit relief yang ada di bagian bawah. Pada sisi depan, sebuah relief bergambar kala atau raksasa berambut ikal yang memenuhi bidang atas pada prasasti. Digambarkan kala atau raksasa ini tidak memiliki tubuh dan kaki, tetapi mempunyai 2 tangan yang sedang menggenggam dan menggigit sesuatu yang berbentuk bulat dan berlubang. Ada 3 makhluk kayangan yang terbang melayang di sekitar kepala kala. Yang satu berada di atas kepala dan 2 makhluk lagi berada di bagian bawah. 2 kepala makhluk kayangan ini sepertinya menyatu dengan sesuatu yang berbentuk bulat tadi. Lalu apa makna dan maksud yang hendak disampaikan oleh prasasti yang hanya berupa gambar relief ini? Ternyata para peneliti dan ahli sejarah mengkaitkan makna relief ini dengan mitologi yang berkembang di masyarakat waktu itu tentang kejadian gerhana bulan. Loh, kok bisa? Ini kisahnya. Masyarakat di masa itu punya cerita sendiri untuk menjelaskan fenomena terjadinya gerhana bulan. Semua berawal pada cerita di Kahyangan saat para dewa berhasil memenangkan perebutan mencari air suci kehidupan, yaitu air abadi yang membuat hidup selamanya. Para dewa berhasil memenangkan perebutan air amerta dari para golongan raksasa. Di saat para dewa sedang berpesta pora untuk minum air kehidupan, diam-diam seorang raksasa yang bernama Kala Rahu ikut berbaur di antara para dewa, hendak ikut mencicipi air kehidupan. Gerak-geriknya ini diketahui oleh Dewi Chandra atau Dewi Bulan, yang kemudian melapor atau memberitahu kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu lalu menarik busur anak panahnya diarahkan ke leher Kala Rahu.
Anak panah melesat mengenai leher Kalarahu dan putus seketika. Tubuh raksasa ambruk ke bumi, namun kepalanya yang sempat menenggak air kehidupan, air amerta, melayang-layang di angkasa hidup sepanjang masa. Kepala Kalarahu yang hidup itulah yang kemudian marah dan senantiasa memiliki dendam untuk membalas kepada Dewi Chandra dengan cara menelan Dewi Chandra. Setiap kali Dewi Chandra atau bulan berhasil ditelan oleh Kalarahu, tentunya ia akan keluar lagi melalui lehernya yang putus itu. Itulah yang dimaknai oleh masyarakat waktu itu sebagai peristiwa gerhana bulan. Nah, sangat mirip sekali kan penggambaran pada prasasti belahan tadi dengan cerita mitos gerhana bulan masyarakat Jawa waktu itu. Jika kita menandai bahwa sebuah prasasti itu dibuat pasti untuk menandai terjadinya sebuah kejadian yang penting atau khusus, seperti kematian ataupun peristiwa-peristiwa yang penting lainnya, termasuk prasasti belahan ini yang menceritakan tentang terjadinya fenomena gerhana bulan. Berarti menandai bahwa di masa itu terjadi gerhana bulan. Pertanyaannya, pada tahun berapa atau kapankah terjadi peristiwa gerhana bulan itu? Ada sebuah ilmu atau pengetahuan yang oleh masyarakat asing, orang asing sekarang disebut dengan kronogram. Krono berarti waktu, gram berarti tulisan. Artinya ilmu yang mempelajari tulisan yang dipakai untuk menyandikan sebuah tahun. Masyarakat Jawa kuno kita pun zaman dahulu sudah mengenal kronogram ini yang dikenal dengan sebutan sengkalan. Sengkalan merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan maksud, yaitu angka yang disembunyikan dalam bentuk kata-kata. Sengkalan memiliki kemungkinan diformulasikan dalam bentuk gambar, relief, patung, atau ornamen. Bentuk tersebut dinamakan sengkalan memet. Sedangkan yang berupa kata-kata disebut dengan sengkalan lombo. Rangkaian kata yang dimaksud selalu mengandung kata-kata yang memiliki nilai angka. Nilai angka tersebut ditata secara linier atau berurutan untuk mendapatkan angka tahun yang dikehendaki. Penataan kata tersebut disusun secara terbalik dengan penataan angka tahun yang dimaksud. Masih bingung? Tenang saja, nanti kita akan kasih contohnya. Contohnya ya di prasasti belahan ini. Prasasti belahan bisa digolongkan ke dalam jenis sengkalan memet karena menyandikan sebuah angka tahun ke dalam bentuk gambar atau relief. Gambar relief kepala Kalarahu yang menggigit bulan bisa ditafsirkan sebagai sebuah kalimat Kala Anahut Condro atau kala menggigit bulan. Dapat juga dalam kalimat pasif disebutkan sebagai Condro Sinahut Kala yang berarti bulan digigit kala. Dari gambar sudah dirubah ditafsirkan menjadi bentuk kalimat atau kata. Nah, tahap terakhirnya adalah mengasosiasikan kata dengan angka tertentu. Karena pada masyarakat Jawa dikenal sifat dari kalimat atau kata yang diasosiasikan dengan angka. Contohnya, matahari, raja itu diasosiasikan dengan angka 1 dan seterusnya. Jika pengen tahu lebih lengkap tabel atau primbon asosiasi kata menjadi angka ini, bisa Anda lihat di Google banyak. Nah, sekarang kita kembali ke sengkalan memet pada prasasti belahan ini yang berbunyi Condro Sinahut Kala. Condro atau Chandra
itu bermakna 1 karena candra berarti bulan. Kemudian sinaut itu digigit bermakna angka 3, sedangkan kolo bermakna angka 9, yang jika kita urutkan menjadi angka 139 atau 139. Namun karena aturan sengkalan adalah dibalik, maka berarti kita harus membacanya dari belakang menjadi 931 atau tahun 931 Saka. Untuk merubah jadi tahun Masehi, kita harus menambahkan 78 tahun pada tahun Saka ini, karena memang tahun Saka lebih muda 78 tahun daripada tahun Masehi, sehingga 931 Saka adalah sama dengan 1009 Masehi. Akhirnya terpecahkanlah sudah teka-teki dari makna relief prasasti belahan ini. Dengan diketahuinya tahun 931 Saka atau 1009 Masehi, bisa kita katakan bahwa di tahun itulah terjadi peristiwa gerhana bulan. Yang kedua, tentunya kita kaitkan dengan keberadaan patirtan belahan ini. Dimungkinkan patirtan ini dibangun pada tahun tersebut, yakni 931 Saka atau tahun 1009 Masehi. Baik, akan kita sambung cerita tentang patirtan belahan ini di video yang kedua ya, yang selanjutnya. Silahkan ditunggu. Terima kasih sudah ngikutin yang video seri pertama ini. Matur suwun dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bersambung.